Selamat pagi adik-adik. Shalom. Puji Tuhan ya, pada pagi ini kita bisa bertemu kembali di dalam acara ibadah online kita pada pagi ini. Bagaimana kalian, semuanya sehat? Sehat. Amin ya, tetap semangat biarpun kita ibadah online di rumah ya. Mari kita akan berdoa, kita bersyukur karena Tuhan sudah memberikan nafas kehidupan buat kita. Kita bisa melihat kemurahan dan kasih Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan, pagi hari. Pagi, angkat tanganmu. Siang hari, sore dan malam hari, tiada hentinya mengucap syukur padamu Tuhan. Hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu. Anak-anak, pujikan pujian ini dengan segenap hatimu. Biarlah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ucapkan syukur di hadapan Tuhan karena kemurahan-Nya. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, semuanya bangkit berdiri. Angkat tanganmu. Ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Kalau Tuhan masih memberikan nafas kehidupan buat kami semuanya.
Biarlah pagi ini kami tetap semangat di dalam memuji Tuhan. Kami tetap bersyukur kepada Tuhan karena kami punya Allah yang baik, Allah yang berkuasa di dalam hidup kami. Berkati ibadah online kami pada pagi ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mau memuji dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Anak-anak, saya mau tanya, siapa di sini yang pernah bohong? Ada enggak? Ya, jadi anak Tuhan enggak boleh bohong, ya. Kita akan pujikan. Kalau kita ingin jadi anak Tuhan, kita tidak ada kata bohong, tidak boleh marah-marah. Ayo, siapa yang masih suka marah-marah? Ya, kalau ingin jadi anak Tuhan enggak boleh marah. Ayo, kita pujikan pujian ini. Aku ingin jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Katakan bohong-bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Gak boleh marah. Anak Tuhan tak boleh marah. Marah itu dosa. Marah itu dosa. Marah itu dosa. Anak Tuhan tak boleh marah. Anak-anak sebentar ya. Waktu ya, anak Tuhan tidak boleh marah ya. Marah ya, kita goyangkan badan kita ke kiri dan ke kanan. Oke. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan Gak boleh apa? boleh marah. Marah Itu dosa. Marah itu dosa. Marah itu dosa. Anak Tuhan tak boleh marah. Marah itu dosa. Marah itu dosa. Marah itu dosa. Anak Tuhan tak boleh marah. Iya, puji Tuhan. Anak Tuhan gak boleh marah-marah. Anak Tuhan gak boleh bohong. Biarlah dalam mulut kita senantiasa memuji nama Tuhan. Ya, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Ya, kita akan nyanyikan nyanyian pujian bagimu Tuhan. Ya, nggak boleh ngomong sendiri. Kita benar-benar mau menyembah Tuhan karena namanya yang besar, yang layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu
besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Katakan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Mari kita berdoa. Kita berdoa, tirukan KNI berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Hari ini kami bisa beribadah. Tuhan Yesus, kami terima berkat Tuhan di dalam ibadah kami. Kami mau duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Urapi guru yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Nah, salam anak-anak, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah anak-anak sekolah minggu. Kita sudah memuji nama Tuhan dan waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, kita tema pada sore hari ini, pada pagi hari ini, yaitu tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bisa kita ambil di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Bacaan pada pagi hari ini, mari kita akan baca di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada murid-muridnya. Mereka melihat itu Tuhan. Maka kata Yesus lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan
Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, anak-anak, kamu sudah membaca di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Di sini tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Siapakah di sini di antara anak-anak yang merasa takut, ya? Kita semua merasa mempunyai rasa takut. Demikian juga murid-murid Tuhan Yesus juga mengalami ketakutan, ya. Di sini Bu Endang mau menunjukkan tentang gambar. Anak-anak tahu ini gambar yang pertama adalah gambar menyatakan wajah mereka itu merasa gembira, ya, mukanya itu muka gembira. Dan yang kedua rasa sedih, ya. Dan yang ketiga tertawa. Yang keempat takut. Siapa di antara keempat gambar ini yang bisa merasakan takut, ya? Semua anak-anak pasti merasa takut. Seperti murid-murid Tuhan Yesus juga takut, ya, setelah mengalami Tuhan Yesus disalib. Dia takut karena orang-orang bertemu dengan orang-orang Yahudi. Nah, di sini anak-anak kita sudah membaca tentang penampakan diri Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Seperti pada waktu itu dikatakan dia berkumpul di suatu tempat, ya, di suatu rumah itu semuanya dikunci, ya, tidak ada yang terbuka. Nah, Petrus berkata kepada lainnya, siapakah yang saat ini belum datang? Nah, murid-murid yang lain mengatakan Thomas belum kelihatan dari tadi. Jangan-jangan dia ditangkap oleh prajurit. Terus Petrus mengatakan, Andreas, kamu lihat pintu-pintu dan jendela apakah sudah terkunci semua? Murid-murid yang lain mencoba mengulang, ya, melihat apakah sudah aman apa tidak, ya, karena saking ketakutannya dia itu merasa tidak bisa nyaman, ya, tidak bisa berbuat sesuatu itu dengan leluasa. Nah, pada saat itu murid-murid seperti tidak ada rasa aman dan damai di dalam kehidupannya. Nah, disinilah pada waktu dia berkumpul, dia di dalam rumah yang terkunci itu, dia tahu-tahu ada suatu keajaiban di mana ada seseorang yang datang, ya, ada dia mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Nah, di situ semuanya melenggong loh. Sapa ya kuwi, ya. Semuanya merasa siapa yang datang kok mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Setelah dia melihat saat itu ia dalam keadaan berbeda, dia melihat siapa yang datang pada saat itu. Siapa yang datang? Dia adalah Tuhan Yesus, ya. Pada waktu itulah, ya, kita semua merasakan ada ada sukacita, ya. Murid-muridnya itu ada sukacita, dia tertawa, ya. Dia merasakan ada damai bahwa yang datang itu adalah Tuhan Yesus yang sudah dia pikirkan mati di atas kayu salib, ya. Dia yang sudah yang pada waktu saat berapa waktu yang lalu dieluk-elukan, ya. Pada waktu yang sudah diberikan penghormatan, tetapi terus ditangkap, terus disalibkan, dianiaya dan disalibkan. Nah, disitulah murid-murid ini merasa takut. Nah, pada waktu ini Tuhan Yesus menampakkan diri di dalam ketakutannya ini, karena Pak Tuhan menganggap kalau saya tidak menampakkan diri, murid-muridku akan terus merasakan ketakutan, tidak ada keamanan. Pada waktu itu Tuhan masih memikirkan murid-muridnya. Dia datang dan dia mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Di situ di kitab anak-anak bisa baca di dalam ayat 20. Nah, ternyata kehadiran Tuhan itu mengubah dia menjadi sukacita. Yang tadinya takut, dia mengalami sukacita. Dan Tuhan Yesus mengatakan lagi, damai sejahtera bagi kamu. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Kamu baca di dalam ayat 21. Di sini dinyatakan bahwa Tuhan menyatakan bahwa dia juga memikirkan murid-muridnya tidak ada dalam ketakutan lagi. Dia murid-murid merasa ada damai, ada sukacita,
dan dia akan meneruskan apa yang menjadi perkataan daripada Tuhan Yesus. Dia juga mau menyatakan sukacitanya kepada orang lain. Nah, anak-anaknya menyatakan apa yang diutus Bapa untuk hadir memberanikan diri damai sejahtera kepada Yesus, kemudian mengutus murid-muridnya yang ada di dalam dunia ini. Apakah kita siap untuk melakukan, atau kita siap seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa Tuhan juga mengutus kita supaya menjadi saksinya yang ada di dalam dunia ini. Ya, damai sejahtera tidak kita alami sendiri, tapi bisa kita juga kita berikan kepada yang lain. Nah, adik-adik ya, ketakutan tidak akan membawa kita damai ya, akan membawa kita dalam kejahatan, akan membawa kita ke dalam kesedihan ya. Seperti adik-adik yang anak-anak sudah lihat di dalam gambar tadi, ada gambar sukacita, ada gambar gembira, ada gambar susah, ada gambar takut, ada gambar tertawa ya. Marilah kita semua akan belajar seperti Tuhan Yesus yang sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapak kita yang di surga. Nah, adik-adik, pada saat ini ya, biarlah kita melakukan apa yang menjadikan firman Tuhan ya. Kita juga akan mempraktekkan, kita akan belajar tersenyum kepada semua teman-teman kita ya, kepada saudara-saudara kita ya. Jangan kita tunjukkan akan wajah yang cemberut, akan wajah yang sedih ya, tapi kita akan tunjukkan wajah yang sukacita ya. Mari anak-anak kita akan belajar terus tersenyum. Marilah kita tersenyum seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, karena dia sudah mengalami ada damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, juga kepada kita semua. Nah, disinilah anak-anak ya, janganlah kita merasa takut, merasa cemas, tapi kita harus tetap waspada dan percaya kepada Tuhan yang selalu memberikan kepada kita kekuatan, kemenangan di dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya, juga akan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk dalam ayat hafalan. Untuk anak-anak balita dan B1, kita ambil di dalam Ibrani pasal 13 ayat 6a. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut ya. Jadi Ibrani 13 ayat 6a ya, untuk anak balita dan B1. Sedangkan untuk anak-anak B2 dan madya bisa kita baca di dalam Roma pasal 15 ayat 13a. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu ya. Jadi madya dan B2 Roma 15 ayat 13a ya. Untuk ayat Mas minggu yang akan datang. Sampai di sini ya anak-anak. Biarlah kita juga mau berbuat yang baik dan melakukan apa yang menjadikan firman Tuhan, yaitu kita jangan takut, jangan gentar, karena Tuhan ada di pihak kita. Nah, mari kita sebelum akhiri ibadah pada pagi hari ini, kita akan masuk dalam doa ya. Mari anak-anak kita akan berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas telah senantiasa hadir dan menyapa kami. Kami rindu menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia ini, agar dimanapun aku berada, semua orang merasa damai. Ampunilah jika kami telah membuat sekeliling kami kehilangan damai sejahtera. Kiranya Tuhan akan selalu menolong dan memimpin di dalam setiap perjalanan hidup kami, untuk kami selalu melakukan apa yang menjadikan firman-Mu. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu terus ada dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat. Sampai jumpa lagi minggu yang akan datang. Shalom.